Selamat pagi saudara-saudari, kita bertemu lagi dalam satu lagi janji Alkitab yang diambil dari Mazmur 34 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Ataupun ada penterjemahan lain, ada Mazmur 34 ayat 13 hingga ayat yang ke-15. 诗篇第34篇第12到第14节 Psalms 34 verse 12 to verse 14. Mazmur pasal 34 ayat 12. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Janganlah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Saya rasa ini adalah satu soalan yang sentiasa ditanya, di mana apa yang kamu mau, apa yang anda paling mengingini dalam kehidupan ini. Biasanya ada orang bilang mau hidup yang hidup panjang, panjang umur, belum bilang. Jadi kalau kita mau panjang umur, apakah caranya? Apakah kebijaksanaan ataupun cara kita untuk mengalami satu umur yang panjang? Ingat ya, bayangkan kalau kita sudah berumur 100 tahun, apa yang kita harus lakukan waktu itu? Mungkin makan tak ada selera, jalan pun tidak ada kekuatan, tidur pun tidak dapat nyenyak. Jadi saya rasa kalau mau panjang umur, pasti harus ada bijaksana daripada Tuhan. Kebijaksanaan itu yang akan mengatur dan juga menunjukkan caranya kita mau menggegarkan dan hidup dalam keadaan yang dikatakan di sini, yang umurnya panjang dan menikmati yang baik, ya. Jadi di sini memang ada beberapa caranya yang dia katakan. Tapi sebelum itu kita harus tahu, kalau kita mau hidup sebagai seorang Kristen, pastinya seperti yang dikatakan 2 Timotius pasal 3 ayat 12, kita ini akan dianiaya. Kita akan menghadapi banyak cabaran. Jadi macam mana? Caranya sebenarnya di sini, apa yang dikatakan di sini hanya adalah kita mau taat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan, dari ayatnya, dari firman-Nya, dari semua ajaran, daripada peraturan, daripada hukum, semuanya dikatakan dalam Alkitab itu kita harus taat. Tanpa kita orang bilang nego, ya. Cuba bolehkah hari ini saya tak buat, besok baru buat, ataupun kita cuba ini terlalu susah, bolehkah saya ringankan itu? Tidak. Apa yang tertulis dalam Alkitab firman Tuhan, kita harus taat. Tambah ragu, tambah cuba untuk meringankannya, ataupun cuba membuat rundingan sama Tuhan. Tidak, taat saja. Jadi kalau untuk mengikuti apa yang dikatakan, supaya kita dapat satu umur yang panjang untuk menikmati yang baik, di sini dia menawarkan 6 cara. Satu, yang pertama adalah jangan bercakap perkataan ucapan yang jahat, terhadap sesiapa pun ataupun terhadap Tuhan. Kedua, jangan menipu. Kita hanya mengatakan kebenaran saja. Ketiga, jauhi daripada yang jahat. Keempat, melakukan yang baik di mana saja kamu ada. Kelima adalah carilah perdamaian. Keenam, harusnya sentiasa berusaha untuk mendapatkannya ataupun menggegarkan kedamaian itu. Jadi jangan buat jahat, jangan cakap jahat, cakap kebenaran, jangan menipu, melakukan yang baik di mana saja yang kita boleh, capai ataupun mendapatkan kedamaian dan berusahalah untuk menggegarkannya. Daripada apa yang ditawarkan di sini dalam 2-3 ayat ini, ia menjadi sesuatu tindakan, rencana untuk kita bertindak sebagai seorang pribadi, sebagai seorang Kristen. Saya percaya ini adalah SOP bagi kita sendiri. Itu yang kita harus lakukan kalau kita mau mencapai umur yang panjang, supaya kita dapat menikmati apa yang baik. Amin, ya.
Jadi saya mendorong kita semua, ketaatan itu, taat kepada firman Tuhan itu sangat-sangat penting. Memang kalau kita tak ada firman Tuhan tu macam mana mau taat, ya. Jadi mulai membaca kitab, menunjukkan firman Tuhan supaya kita tahu lebih banyak lagi daripada Alkitab, firman Tuhan, supaya kita tahu apakah yang kita harus taati. Dan kalau kita buat demikian, hidupmu akan diberkati sampainya berkelimpahan. Amin. Ini janjinya. Kalau kita taat kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita. Amin. Jadi Tuhan memberkati. Ada minggu yang baru, kita sentiasa terus percaya kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan sediakan untuk kita, khususnya apa saja yang kita harus lakukan untuk Tuhan. Seperti yang kita belajar daripada Kisah Para Rasul kemarin itu tentang panggilan Paulus, di mana dia sampai titik akhir masih dia melayani Tuhan, sebab ini visinya, ini panggilannya. Amen. Saya percaya untuk kita yang buat renungan Kisah Para Rasul itu telah sampai penghujungnya, dan minggu ini kita akan mulai satu siri khotbah yang baru yang tidak pernah saya khotbah, adalah buku Jeremiah. Jeremiah ini adalah buku yang berat, yang agak orang bilang susah, tapi kalau kita baca dulu dan dengan pimpinan Roh Kudus, panduan Roh Kudus, dorongannya, pasti kita dapat memahaminya. Jadi saya mendorong kita semua mulai hari ini kita siapkan diri dan juga mulai membaca buku Jeremiah, supaya kita dapat memasuki series yang baru untuk bulan-bulan yang akan datang. Kita akan belajar bersama-sama apa yang kita boleh dapat daripada firman Tuhan, khususnya melalui buku Yeremia. Amin. Jadi Tuhan memberkati. Ada hari yang baru, sentiasa tahunya kita jaga kita. Amin.